Bu. Nah, tapi kalau pas-pasan ya nggak bisa lah. Nah, suaranya bagus enggak. Bisa nyanyi enggak. Kalau suaranya cuma pas-pasan itu paduan suara nanti urusan yang lain ya dong. Ada apa Bu Dewi? Ini Pak, mau daftar masuk ke grup paduan suara. Kamu kelas berapa Nak? Kelas 11. Kelas 11. Iya. Teman-temannya sudah 1 minggu latihan loh Nak. Kok kamu nggak dapet ikut dari kemarin? Katanya bisa nyanyi aja. Bisa nyanyi. Pas-pasan, bisa hanya sekedar bisa nyanyi. Rumah kamu jauh dari sini? Enggak. Enggak. Tapi ya apa salahnya kayaknya Bu ya? Kita coba dulu. Tapi kamu mau belajar? Mau. Benar mau belajar? Bener Pak. Dengan rajin? Iya. Tapi kalau sampai selesai nanti kamu nggak ada perkembangan dan kamu males-malesan, siap menerima konsekuensinya? Siap. Benar? Bener. Masalahnya ini udah diizinkan sama Bu Dewi loh. Oh iya. Saya minta izin lagi, boleh nggak? Boleh nggak Bu? Boleh, tapi asal latihannya serius. Ya, Begitu. Iya. ikutin tahun-tahun yang lain ya. Iya. Oh, iya. Mau Jess tunggu lagi di sana Nak ya? Kamu suka? Langsung gabung aja. Kita lanjut tadi ya. Jadi gimana Bu Dewi masalah kita saya tadi kurang jelas tadi. Sebenarnya sih kalau saya emang nggak setuju ya, karena kan yang mereka itu kan udah latihan seminggu yang lalu. Sementara dia baru datang hari ini, tahu itu latihan. Saya sebenarnya kurang setuju gitu. Makanya saya nanya sama dia, bisa nyanyi enggak? Kalau misalnya nyari suaranya bagus, oke nggak masalah. Tapi suaranya kan pas-pasan Pak. Sebenarnya gimana ya Bu Dewi? Kita selaku seorang guru ini dilema sebenarnya ya. Iya. Sedangkan kita juga kan punya target ya Bu ya, anak tuh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu kan. Tetapi ya gimana Bu? Kita selaku guru ini nih tidak boleh menolak anak-anak yang belajar. Ya cuman kan Pak, kan masalahnya kita mau tampil, sebentar lagi mau tampil. Sedangkan yang lain udah bagus, sudah pas dengan musik. Dia datang tadi sebenarnya agak rencong loh Pak, sebenarnya agak rencong. Cuman tapi karena kalau kata dibilang kita coba dulu ya, makanya saya bolehkan. Ini untuk penampilan hari Senin. Iya. Oh iya. Berarti Dua kali lagi. 2 kali lagi ya Bu ya. Jadi ya kalau saya pribadi Ibu, kalau Bu Dewi bermasalah, saya minta tolong untuk di Ustazah biarkan saja dia ikut latihan karena dia punya kemauan. Nah, kita lihat itu besok. Kalau dia mau rajin latihan, insya Allah kalau dia ada kemauan pasti dia bisa Bu. Karena kayak gini ya Bu ya. Mungkin Ibu sudah pernah mendengar masalah pendidikan di zaman kolonial dengan pendidikan merdeka belajar. Nah gini Bu, gimana Pak Sapriago sudah pernah dengar Pak masalah pendidikan di masa kolonial? Sudah pernah dengar. Tapi seperti Bapak juga sudah pernah dengar mungkin ya tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Sudah pasti kita. Ya, jadi kayak gini Bapak Ibu sekalian. Pendidikan di zaman kolonial itu adalah sebuah pendidikan di mana di sana tidak ada kemerdekaan sama sekali untuk anak-anak itu belajar. Pada masa pendidikan kolonial tersebut, yang berhak belajar itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh penjajah Belanda untuk dijadikan pegawai mereka, pekerja mereka, untuk dijadikan dokter. Intinya, yang berhak belajar di sana adalah anak-anak khusus. Sedangkan rakyat Indonesia yang lainnya dalam arti kaum awam mereka tidak diperbolehkan untuk belajar. Meskipun dalam pembelajaran di sana mereka hanya difokuskan kepada membaca, berhitung, sama menulis. Nah seperti itu. Rakyat Indonesia lainnya juga banyak pengen belajar sebenarnya, tapi mereka itu waktu itu masih dalam zaman penjajahan, sehingga
dengan giginya Ki Hajar Dewantara, walaupun sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu bukanlah seorang sarjana pendidikan, dia adalah seorang jurnalis. Dia rela menghilangkan kejurnalisannya, kemudian dihukum masuk penjara beberapa kali demi mempertahankan pendidikan, kemudian dia akhirnya tetap bersikeras tetap pendidikannya meskipun dia tetap dijajah, dihukum segala macam, sehingga akhirnya dia menjadi Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 2 Mei tahun kelahiran Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, Ki Hajar Dewantara membicarakan seperti ini, bahwa setiap anak itu adalah berhak untuk belajar. Karena dia mengibaratkan bahwa kita guru ini adalah petani, anak itu adalah padinya. Dimanapun anak tersebut, padi tersebut kita tanam, kalau kita rawat, kita pupuk, kita jaga, kita bersihkan, maka kita akan mendapatkan padi yang unggul. Begitu juga anak. Begitu juga mungkin si Tasya tadi itu, kalau kita didik dengan sabar, walaupun tidak segampang membalikkan telapak tangan, pasti dia bisa. Setidaknya dia bisa mengikuti. Nah, selain dari itu, saya juga melihat dari segi budi pekerti. Si Tasya ya memang dari IQ dia memang sangat kurang ya Bu ya, tetapi dari budi pekertinya saya lihat dia itu bisa, bagus, dia berani meminta izin, bukannya hanya seperti anak-anak yang lain datang pulang, tapi dia meminta izin dengan sopan. Berarti kan dia budi pekertinya bagus. Insya Allah kalau kita selaku guru mendidik dia dengan bagus, dia inilah padi yang kita harapkan, padi untuk kita ya ini. Selain dari itu, dalam pendidikan tersebut perbedaannya dengan di zaman kolonial dengan sekarang. Nah, sekarang karena zaman kolonial tersebut bahwa pendidikan itu hanya untuk orang-orang tertentu, inilah saatnya merdeka belajar. Pendidikan bernuansa Pancasila, merdeka belajar bahwa setiap anak Indonesia siapapun dia, dari kalangan apapun dia berhak untuk belajar. Karena kita sebagai guru itu adalah bahwa siswa tersebut, guru tersebut adalah menghamba. Ya, menghamba. Kalau kita berbicara masalah menghamba itu kan berarti kan sujud. Tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti kita tuh sujud sama anak-anak, bukan. Tetapi kita menghamba kepada anak-anak yang dimaksud itu adalah kita sebagai fasilitatornya. Anak ada dua macam, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau mereka ada sifat baik, berarti kita arahkan agar dia lebih baik. Kalau dia ada sifat buruk, berarti kita arahkan agar sifat buruk ini habis. Intinya kita tuh sebagai fasilitator, sebagai pengarah agar anak-anak tersebut itu tuh ngambil yang sisi baik dia dan buruk itu juga hilang, tanpa menghilangkan, tanpa menghancurkan jiwa dia, keinginan dia untuk belajar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama merdekakan belajar. Merdekakan anak-anak untuk belajar, merdekakan guru-guru untuk belajar. Kita guru sekarang sudah mempunyai kemerdekaan untuk berkreasi. Bukan seperti zaman dulu kita harus kayak gini, enggak lagi. Sekarang kita berkreasi dan anak-anak juga bebas untuk belajar. Jadi kayak gitu Bu Dewi ya. Mohon maaf kalau saya selaku mungkin kepala sekolah lah ya di sekolah ini hanya bisa memberikan pengarahan sedikit, lebih kurangnya ya sama-sama. Karena seperti kata kita tadi tuh, anak ini adalah padi yang harus kita jaga, kita pupuk agar kita mendapatkan padi yang unggul yang bisa memiliki harga jual di KF internasional. Gitu ya Bu ya, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ya Bu ya, atau biasa kita lanjut Bu latihannya, bisa aja ya. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Bapak, siap-siap pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat sore guru-guru hebat seluruh Indonesia. Saya Farhan Azmi merupakan calon guru penggerak asal Kabupaten Lampung Barat yang memiliki tugas di SMP Negeri 1 Batu Ketulis. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah video pembacaan puisi karya saya sendiri tentang bagaimana harapan seorang anak murid terhadap gurunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Aku dan Ki Hajar Dewantara.
kertas putih lusuh itulah aku. Benih padi yang ditanam di tanah yang luas itulah aku. Karena aku adalah jiwa yang kaku. Kaku dalam jiwa yang penuh rindu. Jiwaku penuh rindu. Rindu dalam pelukmu, peluk dalam didihmu, didih dalam ikhlasmu, wahai guruku. Aku bukanlah bongkahan emas. Aku bukanlah butiran mutiara. Dan aku bukanlah kilauan berlian. Tapi aku hanyalah secercah cahaya. Dalam jiwaku bertanya, siapakah aku? Apakah aku? Dan bagaimanakah aku? Pertanyaanku memang tak tertara. Pertanyaanku memang ambigu. Tetapi aku penuh arti. Karena aku penuh harapan. Aku mau seperti apa? Aku mau kemana? Dan aku mau jadi apa? Aku bingung. Aku ragu. Dan aku butuh kau, wahai guruku. Bantulah aku luruskan niat ini. Bantulah aku bersihkan hati ini. Bantulah aku wujudkan cita ini. Karena kau menghamba pada jiwa ini. Aku ini siapa? Siapa aku ini? Aku ini adalah benih padi. Benih yang kau tanam di bumi pertiwi. Tanah ini sangat subur untukku. Dan aku nyaman denganmu. Rawatlah aku dalam kasih-Mu. Rawatlah aku dalam cinta-Mu. Karena aku adalah masa depanmu. Terima kasih. Itulah persembahan pembacaan puisi tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara tentang harapan seorang murid untuk dia ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.